Bali, 13 September 2025, suasana mencekam melanda sejumlah wilayah di Bali saat banjir bandang datang secara tiba-tiba menyapu pemukiman, jalan raya, dan fasilitas umum. Peristiwa yang terjadi akibat hujan deras berjam-jam ini menimbulkan kepanikan warga, kerusakan infrastruktur, serta menelan korban jiwa. Berdasarkan laporan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, banjir bandang melanda wilayah seperti Krobokan, Denpasar, Badung, dan Jembrana. Hujan intens yang mengguyur sejak malam hari menyebabkan debit air sungai dan saluran drainase meluap secara cepat, tanpa memberi waktu bagi warga untuk bersiap. Salah satu insiden tragis terjadi di Krobokan Kelot, Badung, saat sebuah mobil terseret derasnya arus dan menghantam tembok pagar proyek bangunan. Korban, seorang perempuan berusia 42 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah terjebak di dalam kendaraan yang terseret banjir. Tak hanya itu, beberapa jembatan penghubung antar desa di wilayah Jembrana dilaporkan ambruk atau rusak berat akibat terjangan arus air yang kuat. Sementara itu, bangunan di sekitar aliran sungai dilaporkan roboh akibat tanah yang tergerus dan tidak mampu menahan tekanan air. Di sejumlah titik seperti Jalan Gunung Soputan, Denpasar, puluhan kendaraan terendam air. Basement pasar, area pertokoan, dan rumah warga digenangi air setinggi pinggang hingga dada orang dewasa. Warga yang tak sempat mengungsi tampak panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang seadanya. Terjebaknya warga di rumah dan kendaraan membuat tim gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, dan relawan bekerja keras melakukan evakuasi darurat. Beberapa korban harus dievakuasi dengan perahu karet di tengah derasnya arus dan hujan yang masih turun. Suara tangisan dan teriakan warga terdengar di berbagai lokasi saat banjir datang secara tiba-tiba. Kami tidak menyangka air datang secepat ini. Hanya dalam beberapa menit, semuanya terendam, ujar salah satu warga di Krobokan yang rumahnya nyaris hanyut. Sementara itu, di Jembrana, seorang perempuan dilaporkan hilang terseret arus saat dibonceng sepeda motor oleh suaminya di jalan yang sudah tergenang. Pencarian masih dilakukan hingga saat ini. Pemerintah Provinsi Bali dan instansi terkait mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait hujan lebat dan potensi banjir di wilayah Bali dan sekitarnya. Kami terus memantau kondisi di lapangan dan telah mendirikan posko darurat untuk menangani warga terdampak, ujar Kepala Pelaksana BPBD Bali dalam keterangannya. Pemerintah juga tengah melakukan pemetaan ulang wilayah rawan banjir dan perbaikan infrastruktur yang terdampak, termasuk jembatan dan tanggul sungai. Banjir bandang ini menjadi pengingat bahwa perubahan iklim dan degradasi lingkungan semakin meningkatkan risiko bencana. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk membangun sistem mitigasi bencana yang lebih tangguh. Di balik deru banjir bandang yang memorak-porandakan Bali, tersimpan kisah pilu dari warga yang kini harus menghadapi kenyataan pahit, kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga. Di kawasan Jalan Pulau Moyo, Denpasar, seorang ibu muda tampak terduduk lemas di depan sisa rumahnya yang hanya menyisakan tembok setengah runtuh. Air bah yang datang tengah malam menghanyutkan perabotan, kendaraan, dan memaksa mereka mengungsi tanpa sempat membawa barang apapun. Kami hanya punya pakaian yang menempel di badan ini, ucapnya sambil menahan tangis. Anak-anak saya kedinginan. Tidak ada makanan, tidak ada air bersih. Posko pengungsian yang didirikan di beberapa titik seperti Lapangan Lumintang dan Balai Banjar Krobokan kini penuh sesak oleh ratusan pengungsi. Banyak di antaranya adalah lansia, anak-anak, dan ibu hamil yang membutuhkan perhatian khusus. Relawan dari PMI, Tagana, dan komunitas lokal tampak sibuk menyalurkan bantuan logistik. Namun akses yang terputus serta cuaca yang masih belum bersahabat menghambat distribusi bantuan secara merata. Dampak banjir bandang kali ini tidak hanya dirasakan oleh warga,
tetapi juga melumpuhkan sebagian besar aktivitas ekonomi. Sejumlah wilayah mengalami pemadaman listrik, jaringan internet terganggu, dan akses transportasi terputus total. Di Jembrana, beberapa ruas jalan nasional tertutup longsoran tanah dan material banjir. Sementara itu, jembatan utama yang menjadi penghubung antar desa dinyatakan tidak bisa dilalui kendaraan. Kami sedang memprioritaskan perbaikan jembatan darurat dan membuka akses jalan utama, ujar Kepala BPBD Jembrana dalam keterangan resminya. Tim teknis sudah dikerahkan sejak pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan bahwa potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang dan petir masih akan berlangsung dalam 1-2 hari ke depan di wilayah Bali dan sekitarnya. Sementara itu, BNPB menekankan pentingnya peringatan dini dan mitigasi berbasis masyarakat. Warga diminta tidak beraktivitas di dekat bantaran sungai atau saluran air besar, serta segera melapor ke posko jika melihat potensi bahaya seperti retakan tanah, genangan meningkat, atau suara gemuruh air. Di tengah suasana darurat ini, semangat solidaritas mulai terlihat. Warga yang selamat saling membantu membersihkan puing, berbagi makanan, sejumlah komunitas sosial, mahasiswa, dan relawan medis turun ke lokasi terdampak membawa bantuan kebutuhan dasar seperti makanan siap saji, selimut, air bersih, dan obat-obatan. Namun demikian, masih dibutuhkan koordinasi yang lebih baik antar instansi dan partisipasi masyarakat luas. Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama membangun kembali Bali yang tengah dirundung bencana. Kami butuh lebih dari sekadar bantuan hari ini. Kami butuh dukungan jangka panjang untuk bangkit, kata seorang tokoh masyarakat di Kerobokan. Banjir bandang yang terjadi di Bali bukan hanya persoalan cuaca ekstrim. Sejumlah ahli dan pegiat lingkungan menilai bahwa bencana ini merupakan akumulasi dari rusaknya tata ruang, alih fungsi lahan, serta lemahnya sistem drainase di kawasan urban. Wilayah seperti Kerobokan, Denpasar, dan Badung selama 1 dekade terakhir mengalami lonjakan pembangunan villa, hotel, hingga properti komersial yang memakan ruang resapan air. Lahan sawah dan ruang terbuka hijau yang dulu menjadi penyangga banjir kini berubah menjadi bangunan beton tanpa sistem penyerapannya memadai, ujar I Gusti Made Arnawa, pengamat lingkungan dari Universitas Udayana. Tak hanya itu, banyak proyek properti dilaporkan dibangun di atas jalur aliran air, sempadan sungai, yang sebenarnya dilindungi secara hukum. Tanpa pengawasan ketat, aliran sungai menjadi dangkal dan menyempit, menyebabkan air meluap saat curah hujan tinggi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Provinsi Bali mengakui bahwa sistem drainase di sejumlah kota tidak dirancang untuk menghadapi curah hujan ekstrim seperti yang terjadi belakangan ini. Rencana normalisasi sungai dan revitalisasi drainase pun kerap tersendat akibat keterbatasan anggaran dan konflik kepentingan tata ruang. Kami sedang melakukan audit total terhadap jaringan drainase dan alur sungai. Ini pekerjaan jangka panjang, ungkapnya dalam konferensi pers. Para aktivis menilai bahwa bencana ini seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah daerah dan masyarakat Bali untuk meninjau kembali arah pembangunan. Wisata dan properti yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali harus berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan. Kalau kita terus mengejar pembangunan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, maka bencana akan terus berulang, tegas Niwayan Laksmi, Direktur Eksekutif Walhi Bali. Di sisi lain, pemerintah telah menyusun beberapa skema pemulihan jangka pendek dan menengah, seperti pemberian bantuan stimulan bagi korban terdampak, perbaikan jembatan dan infrastruktur darurat, pendirian rumah sementara, huntara, bagi warga kehilangan tempat tinggal, pembersihan aliran sungai dan drainase secara massal. Namun upaya ini belum menyentuh akar permasalahan jika tidak disertai penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, termasuk bangunan ilegal di sempadan sungai dan kawasan resapan air. Banjir bandang yang melanda Bali adalah alarm keras bahwa pembangunan harus seimbang dengan perlindungan lingkungan. Di tengah duka yang belum selesai, ada kesempatan bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk merefleksikan arah Bali ke depan,
Apakah akan terus mengejar pertumbuhan tanpa batas, atau mulai merawat alam yang selama ini menopang kehidupan dan pariwisata Pulau Dewata?